Pernahkah kamu duduk sejenak menatap langit senja atau mendengar hujan yang jatuh perlahan dan merasa lelah hanya karena harus selalu terlihat cukup bagi dunia? Di zaman yang menilai diri kita dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang dirasakan, kita sering lupa bahwa hidup sejati bukan tentang membuktikan nilai diri, melainkan tentang hadir sepenuhnya di setiap momen. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan pandangan orang lain, namun kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Ada kelegaan yang tenang ketika kita berhenti membuktikan, berhenti menyesuaikan diri dengan ekspektasi, dan mulai mendengar suara hati sendiri. Di sanalah hidup menjadi sederhana, namun bermakna. Di sanalah kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa beban, dan tanpa permintaan validasi yang tak pernah habis. Di era ketika hampir setiap aspek kehidupan direkam, dibagikan, dan dinilai, tekanan untuk terus membuktikan diri di media sosial menjadi sesuatu yang perlahan merayap masuk ke dalam kesadaran kita. Kita hidup di zaman di mana citra digital seringkali mendahului realitas. Sebuah unggahan tidak lagi sekadar dokumentasi, melainkan pernyataan tidak langsung tentang siapa kita, seberapa menarik hidup kita, dan seberapa layak kita mendapatkan perhatian. Dalam kesunyian yang tercipta setelah layar dimatikan, barulah kita menyadari bahwa upaya untuk mendapatkan validasi itu melelahkan, bahkan mengikis bagian dari diri kita yang paling jujur. Ada momen ketika seseorang mulai bertanya pada dirinya sendiri, untuk siapa semua ini sebenarnya? Pertanyaan itu muncul tidak tiba-tiba, melainkan setelah berulang kali merasakan tekanan untuk tampil baik, meski hidup sedang tidak baik-baik saja. Untuk terlihat bahagia, meski hati sedang rapuh, atau untuk terus berperan seolah dunia menontonnya tanpa henti. Media sosial, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai ruang berbagi, berubah menjadi panggung tak terlihat yang menuntut performa konsisten. Setiap unggahan menjadi semacam ujian, dan setiap respon menjadi nilai yang menentukan apakah kita diterima atau tidak. Namun ketika seseorang mulai berhenti membuktikan sesuatu di ruang digital itu, sebuah kelegaan diam-diam muncul. Dunia tidak seketat yang dibayangkan. Tidak semua orang peduli, dan itu justru memerdekakan. Ketika tidak lagi memaksakan diri untuk memenuhi standar, keindahan, kesuksesan, atau kebahagiaan yang dibentuk secara kolektif, seseorang menemukan kembali napas yang lebih panjang. Ia mulai melihat bahwa hidup yang tidak terdokumentasi bukan berarti hidup yang tidak berharga. Ada keotentikan yang hanya bisa muncul ketika kita tidak lagi sibuk menata persepsi orang lain. Pada akhirnya, kehidupan yang benar-benar hidup bukanlah kehidupan yang paling sering diabadikan, melainkan yang paling jujur dirasakan. Ketika kita berhenti membuktikan, berhenti mengukur diri melalui angka-angka yang fana, kita mulai kembali pada inti dari keberadaan kita. Menjadi manusia dengan segala ketidaksempurnaan, keraguan, dan keindahan yang apa adanya. Dan dalam kesederhanaan itulah, hidup perlahan terasa lebih utuh. Dalam dunia profesional modern, kita hidup di tengah budaya yang menyanjung produktivitas, seolah-olah ia adalah satu-satunya ukuran nilai diri. Kita dipaksa untuk bergerak cepat, bekerja lebih lama, dan selalu terlihat sibuk. Ada semacam ilusi bahwa semakin penuh agenda kita, semakin berharga pula keberadaan kita. Hustle culture membungkus tekanan itu dengan narasi manis tentang kerja keras, padahal seringkali yang terjadi adalah upaya tanpa henti untuk membuktikan bahwa kita cukup kompeten, cukup pintar, cukup produktif, cukup layak, bahkan hanya untuk diri sendiri. Setiap pagi, kita bangun dengan perasaan tertinggal. Dunia bergerak cepat, dan kita merasa harus mengejar agar tidak dianggap gagal. Jam kerja tidak lagi sekadar jam kerja. Ia berubah menjadi simbol status. Lembur diam-diam menjadi pembuktian, bukan lagi sebuah kebutuhan. Banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat, seakan-akan waktu yang tidak digunakan untuk bekerja adalah waktu yang disia-siakan. Dalam diam, kita bertanya, apakah hidup ini memang sesulit ini? Atau kita hanya terlalu sibuk membuktikan sesuatu pada dunia yang tidak pernah benar-benar memperhatikan? Ada fase ketika seseorang menyadari bahwa kesuksesan yang terlalu dikejar justru menjauhkannya dari dirinya sendiri.
Rasa lelah bukan hanya datang dari pekerjaan, tetapi dari beban pembuktian. Mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan orang lain membuat seseorang tersesat dalam ambisi yang tidak pernah ia inginkan sejak awal. Dan ironisnya, semakin keras ia berusaha terlihat berhasil, semakin jauh ia dari rasa puas yang hakiki. Tetapi ketika seseorang perlahan melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri kepada lingkungan profesionalnya, sebuah perubahan mulai terasa. Dunia kerja ternyata tidak sepenghakiman itu. Terkadang, standar yang kita rasa wajib dipenuhi sebenarnya hanya proyeksi dari ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Ketika seseorang mulai prioritaskan keseimbangan daripada pengakuan, kualitas hidupnya meningkat. Ia mulai melihat batas antara ambisi yang sehat dan ambisi yang memakan dirinya. Berhenti membuktikan dalam konteks karier bukan berarti menyerah atau tidak berusaha. Justru sebaliknya, itu adalah keputusan sadar untuk bekerja dengan integritas, bukan dengan kecemasan. Untuk tumbuh karena keinginan pribadi, bukan karena bayang-bayang penilaian orang lain. Pada akhirnya, bekerja seharusnya menjadi bagian dari hidup, bukan keseluruhan hidup itu sendiri. Dan ketika kita berhenti mengejar validasi yang melelahkan, barulah kita menemukan ruang untuk benar-benar hidup, tanpa harus merasa berutang pada standar apapun. Ada masa dalam hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa kebutuhan untuk terus membuktikan diri bukan semata-mata muncul dari tekanan dunia luar, melainkan berasal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang telah tertanam sejak masa kecil. Luka-luka kecil yang dulu tampak sepele ternyata meninggalkan bekas yang tidak pernah benar-benar hilang. Kita tumbuh dengan membawa suara-suara yang tidak terlihat, suara yang mengulang pesan lama, kamu harus lebih baik, kamu harus berguna, atau kamu harus membuat orang bangga. Suara-suara itu tidak selalu hadir dalam bentuk hukuman. Seringkali ia muncul dalam ekspektasi yang diselipkan secara halus, namun tetap membentuk cara kita memandang diri sendiri. Ketika dewasa, luka-luka itu menjelma menjadi dorongan kuat untuk selalu membuktikan sesuatu, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang meminta. Kita mengejar pencapaian bukan untuk merayakannya, tetapi untuk mengisi ruang kosong yang tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Rasa takut gagal bukan lagi sekadar ketakutan terhadap kegagalan, tetapi ketakutan akan kehilangan cinta, penerimaan, atau pengakuan, hal-hal yang mungkin terasa rapuh ketika kita masih kecil. Ada dorongan diam-diam yang berkata bahwa nilai diri kita bergantung pada hasil, bukan pada keberadaan kita sebagai manusia. Dalam perjalanan hidup, seseorang akhirnya sampai pada tahap ketika semua itu terasa terlalu berat. Ia mulai merasakan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak lagi sekadar fisik, tetapi kelelahan emosional yang berasal dari hidup sebagai versi yang terus-menerus harus dibenarkan. Dan dalam diam yang panjang itu muncul pemahaman. Selama ini ia tidak sedang membuktikan diri kepada dunia, tetapi kepada bayangan masa lalu yang masih ia simpan. Namun ketika seseorang mulai memahami akar dari semua kebutuhan untuk membuktikan itu, perlahan ia belajar melepaskannya. Ia menyadari bahwa dirinya yang sekarang bukanlah anak kecil yang takut mengecewakan siapapun. Ia belajar memandang dirinya dengan kelembutan yang mungkin tidak pernah ia dapatkan di masa lalu. Dengan cara yang tenang namun tegas, ia mulai berkata pada dirinya sendiri bahwa ia cukup, bahkan tanpa pencapaian, tanpa validasi, tanpa performa apapun. Dan saat itu terjadi, ruang baru terbuka. Hidup terasa lebih lapang, lebih jujur, lebih ringan. Ia tidak lagi berusaha menjadi sempurna untuk menyembuhkan luka lama. Ia membiarkan diri tumbuh apa adanya. Disitulah seseorang mulai benar-benar hidup. Bukan sebagai cerminan masa lalu, tetapi sebagai individu yang akhirnya berani hadir sepenuhnya di masa kini. Dalam hubungan yang kita jalani, seringkali tanpa kita sadari kita terjebak dalam lingkaran pembuktian yang melelahkan. Kita ingin terlihat cukup baik, cukup menarik, cukup dewasa, atau cukup layak di mata pasangan. Seolah-olah nilai diri kita bergantung pada seberapa puas ia memandang kita. Dalam diam, kita berusaha keras menjaga citra tertentu, menyembunyikan kekurangan, meredam ketidaknyamanan, bahkan mengubah bagian dari diri sendiri
yang sebenarnya tidak pernah bermasalah. Semua dilakukan demi memastikan bahwa kita tidak mengecewakan atau ditinggalkan. Namun seiring waktu, upaya itu mulai terasa seperti beban. Hubungan yang idealnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi arena penilaian. Kita lebih sibuk mempertahankan kesan daripada menghadirkan kejujuran. Kita mengulang-ulang kalimat dalam kepala sebelum mengutarakan perasaan, takut dianggap terlalu sensitif atau terlalu menuntut. Kita menyesuaikan perilaku agar tidak menimbulkan konflik, meski batin sendiri terus menahan sesak. Hal-hal kecil yang seharusnya dapat dibahas dengan ringan, berubah menjadi ujian yang tak terlihat. Dan kita pun mulai bertanya, sampai kapan kita harus terus membuktikan bahwa kita layak dicintai? Ada titik ketika seseorang mulai menyadari bahwa cinta yang membutuhkan pembuktian terus-menerus bukanlah cinta yang sehat. Hubungan yang sehat tidak menguras energi, melainkan memberi ruang untuk tumbuh. Rasa aman tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari keterbukaan. Emosi yang paling manusiawi pun seharusnya mendapat tempat di dalamnya. Ketika seseorang mulai melepas kebutuhan untuk tampil ideal, di hadapan pasangan, hubungan itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Apakah ia benar-benar sehat atau hanya bertahan karena kepura-puraan? Lalu perlahan, seseorang belajar untuk hadir sebagai dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa ia memiliki kekurangan, batas, dan ketidaksempurnaan. Ia mulai berani menunjukkan sisi-sisi rapuh yang selama ini ia sembunyikan. Bukan untuk menguji pasangan, melainkan untuk memulihkan hubungan dengan dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia belajar menerima bahwa cinta tidak pernah menuntut performa. Cinta hanya membutuhkan kejujuran. Jika hubungan itu mampu menerima kejujuran tersebut, maka ia menjadi rumah yang sesungguhnya. Jika tidak, mungkin hubungan itu memang tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi tempat seseorang tumbuh. Berhenti membuktikan di dalam sebuah hubungan bukanlah penyerahan, melainkan keberanian. Keberanian untuk percaya bahwa diri kita layak dicintai tanpa syarat. Keberanian untuk menolak cinta yang hanya melihat dari permukaan. Dan dalam keberanian itulah seseorang perlahan mulai hidup sepenuhnya. Bukan sebagai pasangan yang sibuk memenuhi ekspektasi, tetapi sebagai individu yang akhirnya menemukan keseimbangan antara memberi cinta dan mencintai diri sendiri. Di tengah kehidupan modern, standar kecantikan berubah menjadi sesuatu yang nyaris mustahil dijangkau. Media sosial, iklan, selebritas, hingga algoritma yang tak henti-hentinya menampilkan citra sempurna, perlahan menciptakan tekanan yang halus namun meresap ke dalam kesadaran. Kita mulai memandang tubuh sendiri bukan sebagai bagian dari diri yang harus dirawat, melainkan sebagai proyek yang harus disempurnakan. Setiap pantulan cermin menjadi evaluasi, setiap foto menjadi bahan perbandingan. Tanpa disadari, kita mulai hidup dalam tuntutan tak tertulis. Tampillah lebih baik agar kamu diterima. Namun semakin keras kita berusaha membuktikan bahwa kita memenuhi standar itu, semakin jauh kita dari kenyamanan terhadap tubuh sendiri. Kita membeli produk demi produk, mencoba program diet yang menjanjikan perubahan cepat, memaksakan diri mengikuti tren kecantikan terbaru, meski hati kita meragukannya. Ada sebagian diri yang perlahan merasa tidak cukup kurus, tidak cukup cerah, tidak cukup muda. Kita mengedit foto bukan untuk estetika, melainkan untuk menciptakan versi diri yang kita percaya baru layak diperlihatkan. Dan ironisnya, semakin sempurna versi digital yang kita tampilkan, semakin tidak aman rasanya ketika melihat diri kita yang nyata. Di balik semua itu, ada luka halus yang jarang diakui. Kebutuhan untuk terlihat sempurna seringkali berakar dari ketakutan tidak dihargai. Kita ingin diterima, dipandang menarik, dianggap layak. Citra tubuh pun menjadi arena pembuktian, bukan lagi ruang penerimaan. Kita menjadi penonton terhadap diri sendiri, mengamati setiap detail seakan-akan tubuh ini bukan milik kita, melainkan milik publik. Kita lupa bahwa tubuh bukan sekadar tampilan luar, tetapi tempat kita hidup, merasakan, dan bertumbuh. Namun ada titik ketika seseorang merasa lelah. Ia mulai mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya ia berusaha keras? Apakah kebahagiaan benar-benar datang setelah memenuhi standar yang terus berubah?
Ketika ia mulai melepaskan kebutuhan untuk membuktikan bahwa dirinya harus sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu, perlahan ia menemukan ruang bernapas. Ia menyadari bahwa tubuhnya tidak pernah salah. Yang salah adalah cara ia dipaksa melihatnya. Menerima tubuh bukan berarti menolak perubahan. Itu berarti perubahan yang dilakukan tidak lagi berasal dari ketakutan, melainkan dari kasih terhadap diri sendiri. Ketika seseorang berhenti usaha membuktikan kecantikan kepada dunia luar, ia mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh kualitas hidup yang ia jalani, oleh kesehatan yang ia jaga, oleh pengalaman yang tubuhnya bawa melewati waktu. Pada akhirnya, ketika seseorang berhenti mencoba memenuhi standar kecantikan yang tidak manusiawi, ia mulai benar-benar hidup dalam tubuh yang ia miliki, bukan dalam tubuh yang dipaksakan dunia kepadanya. Di sanalah kebebasan sejati bermula. Dalam perjalanan hidup, ada fase ketika kita menyadari bahwa persaingan paling melelahkan bukanlah persaingan di tempat kerja, melainkan persaingan yang terjadi secara diam-diam di antara teman sebaya. Dalam lingkaran pertemanan yang terlihat hangat dan akrab, seringkali tersembunyi dinamika halus yang membuat seseorang merasa harus selalu setara dengan pencapaian teman-temannya. Kita mulai membandingkan diri, awalnya sekadar iseng, lalu berubah menjadi kebiasaan yang menekan. Betapa sering kita merasakan ketegangan saat melihat teman sebaya lebih cepat membeli rumah, lebih dulu menikah, atau mendapat jabatan lebih tinggi. Di balik senyum yang kita tunjukkan ketika memberi ucapan selamat, ada suara kecil yang bertanya, apakah aku tertinggal? Merawat keluarga, memenuhi kebutuhan dasar, dan menikmati kehidupan sederhana tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya, berhenti membuktikan status ekonomi adalah bentuk pembebasan diri dari standar yang tidak pernah kita ciptakan sendiri. Ini adalah langkah menuju hidup yang lebih jujur, hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh pandangan luar, melainkan oleh pemahaman bahwa nilai diri tidak pernah bisa diukur dari apa yang kita punya, melainkan dari siapa kita menjadi. Disitulah seseorang benar-benar mulai hidup, tanpa beban pembuktian yang melelahkan, dan tanpa perlu meyakinkan siapapun bahwa ia cukup. Dalam lingkup keluarga, kita tumbuh dengan memahami bahwa cinta dan pengakuan kadang hadir dengan syarat-syarat tertentu. Sejak kecil, kita belajar bahwa ada standar yang harus dipenuhi agar dianggap anak yang baik. Nilai harus tinggi, perilaku harus rapi, pilihan hidup harus sesuai harapan orang tua. Mungkin tidak selalu terucap secara langsung, namun tekanan itu hadir dalam komentar lembut, perbandingan halus, atau ekspektasi yang terus berulang. Kita pun tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk dicintai, kita harus membuktikan sesuatu terlebih dahulu. Ketika dewasa, pola itu tidak serta-merta hilang. Ada bagian dalam diri yang masih merasa perlu membuktikan bahwa kita sukses, stabil, dan tahu apa yang sedang kita lakukan. Kita mencoba menyenangkan keluarga, meski itu berarti menekan keinginan pribadi. Kita memilih jurusan, pekerjaan, bahkan gaya hidup yang sesuai standar keluarga. Bukan karena semua itu membuat kita bahagia, melainkan agar kita tidak mengecewakan. Dan tanpa kita sadari, hidup kita perlahan menjadi proyeksi dari kehendak orang lain. Namun seiring waktu, kita mulai merasakan kelelahan yang sulit dijelaskan. Ada jarak antara apa yang kita jalani dan siapa kita sebenarnya. Setiap pencapaian terasa hampa karena ia tidak lahir dari keinginan personal. Setiap kegagalan terasa fatal karena seolah-olah kita mempermalukan keluarga. Kita hidup dalam ketakutan untuk mengecewakan, bukan dalam keinginan untuk berkembang. Di saat itulah kita bertanya, sampai kapan aku harus membuktikan bahwa aku layak dibanggakan? Lalu muncul kesadaran yang pelan namun kuat. Keluarga yang sehat seharusnya tidak membutuhkan pembuktian. Cinta keluarga idealnya berlandaskan penerimaan, bukan performa. Ketika seseorang mulai berhenti membuktikan diri kepada keluarga, ia tidak sedang memberontak, ia sedang belajar menjadi individu dewasa yang memisahkan identitas dari ekspektasi. Ia mulai menyadari bahwa menghormati keluarga bukan berarti mengorbankan diri sendiri. Perlahan-lahan, seseorang mulai menegaskan batas. Ia mulai berkata jujur tentang apa yang ia inginkan, apa yang ia mampu, dan apa yang ia pilih untuk hidupnya.
Ia mungkin mengecewakan sebagian harapan, namun untuk pertama kalinya, ia merasakan kelegaan karena akhirnya menjalani kehidupan yang autentik. Dalam proses ini, hubungan dengan keluarga justru bisa menjadi lebih jujur. Tidak lagi dibangun atas kepura-puraan, melainkan atas pemahaman bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Dan jika memang ada bagian dari keluarga yang tidak bisa menerima perubahan itu, seseorang belajar menerima bahwa penerimaan tidak selalu bisa dipaksakan. Yang penting adalah ia tidak lagi menyingkirkan dirinya sendiri demi sebuah validasi yang rapuh. Ia mulai berdiri sebagai individu penuh, bukan bayangan harapan yang dibentuk sejak kecil. Pada akhirnya, berhenti membuktikan diri kepada keluarga adalah langkah besar menuju kedewasaan emosional. Ini adalah momen ketika seseorang memilih untuk hidup, bukan sekadar memenuhi ekspektasi. Dan dalam keberanian itulah, ia akhirnya menemukan ruang bernapas yang selama ini hilang. Ruang untuk menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, tanpa syarat dan tanpa perlu pembuktian. Dalam dunia kreativitas, ada paradoks yang jarang disadari. Semakin seseorang berusaha membuktikan bahwa dirinya kreatif, semakin jauh ia dari esensi kreativitas itu sendiri. Para penulis, musisi, perancang, atau seniman seringkali terjebak dalam tuntutan pasar, algoritma, dan ekspektasi audiens yang tak pernah berhenti berubah. Karya yang awalnya lahir dari kejujuran dan kebutuhan untuk mengekspresikan diri perlahan berubah menjadi produk yang disesuaikan demi diterima, disukai, atau viral. Kreativitas tak lagi menjadi ruang bermain, melainkan panggung di mana nilai diri diukur melalui jumlah perhatian yang berhasil diraih. Ada masa ketika seseorang duduk di hadapan karyanya sendiri dan merasa asing. Ia melihat tulisan yang dibuat berdasarkan tren, bukan intuisi. Ia mendengar musik yang dibuat mengikuti selera publik, bukan suara hatinya. Ia menggambar dengan garis-garis yang dianggap aman, bukan garis-garis yang ingin ia jelajahi. Dalam keheningan itulah muncul kesadaran pahit bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang dulu membuatnya jatuh cinta pada dunia kreativitas. Kebebasan. Kebebasan untuk bereksperimen, untuk gagal, untuk jujur, untuk menghadirkan karya tanpa takut ditolak. Tekanan untuk membuktikan diri sebagai kreator sering datang dari berbagai arah. Dari kompetisi yang semakin padat, dari standar kesempurnaan yang dibangun oleh karya-karya viral, dari kebutuhan untuk bertahan secara finansial. Namun yang paling berat adalah tekanan dari dalam diri. Ketakutan bahwa karya yang tidak disukai berarti diri yang tidak berharga. Ketika kreativitas dikaitkan langsung dengan nilai diri, proses berkarya menjadi medan perang yang melelahkan. Setiap ide harus layak jual, setiap konsep harus cukup baik, dan setiap karya harus mampu membuktikan bahwa kita pantas disebut kreator. Namun ada titik ketika seseorang akhirnya berhenti mengejar validasi, berhenti memaksakan diri untuk relevan, berhenti mengukur kreativitas dengan standar yang berasal dari luar. Pada momen itu, ruang batin yang lama tertutup pelan-pelan terbuka kembali. Ia mulai berkarya bukan untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk mendengar dirinya sendiri. Ia mulai menulis apa yang benar-benar ingin ia katakan, bukan apa yang akan banyak dibaca. Ia mulai mencipta dari rasa ingin tahu, bukan ketakutan. Dan dari sana, kreativitas kembali menemukan bentuknya yang paling murni. Ironisnya, justru ketika seseorang berhenti membuktikan bahwa dirinya kreatif, karya-karyanya menjadi lebih jujur, lebih kuat, dan lebih hidup. Ia tidak lagi terkungkung oleh tekanan untuk tampil sempurna. Ia memahami bahwa seni bukan tentang mencapai standar, melainkan tentang menghadirkan pengalaman manusia yang otentik. Ia menerima bahwa tidak semua karya harus disukai, dan tidak semua ide harus sukses. Yang penting adalah bahwa karya tersebut lahir dari dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, berhenti membuktikan dalam dunia kreativitas bukan berarti kehilangan ambisi. Ini berarti mengembalikan ambisi ke tempat yang lebih sehat. Ambisi untuk tumbuh, bukan untuk diterima. Dan ketika seseorang kembali menghargai proses lebih daripada hasil, barulah ia benar-benar hidup sebagai kreator yang merdeka, bukan performer yang kelelahan oleh ekspektasi. Disitulah kreativitas menemukan rumahnya kembali. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, dengan ritme yang cepat, tuntutan pekerjaan yang tidak henti,
dan desakan media sosial yang terus memaksa kita tampil sempurna, seringkali kita melupakan hal yang paling mendasar, ketenangan batin dan makna hidup yang sejati. Spiritualitas dalam pengertian paling murni bukanlah sekadar ritual atau simbol agama, melainkan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan, untuk merasakan dan memahami diri sendiri di tengah segala kekacauan yang ada. Namun, ketika kita terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, kita kehilangan koneksi itu. Kita sibuk menunjukkan bahwa kita cukup saleh, cukup bijak, cukup berharga, sehingga ruang untuk keheningan dan refleksi pribadi pun semakin sempit. Kebutuhan untuk membuktikan diri dalam konteks spiritual bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tampilan ibadah yang sempurna di mata orang lain, pengetahuan agama yang dipamerkan, atau kesalehan yang diukur dari pengakuan sosial. Semua itu menutupi tujuan asli dari spiritualitas, untuk menghadirkan kedamaian, kebijaksanaan, dan rasa syukur. Kita lupa bahwa nilai spiritual bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan, melainkan sesuatu yang harus dirasakan. Kita mencoba menegaskan kebaikan melalui penampilan, padahal kebaikan sejati lahir dari hati yang tulus, bukan dari mata yang menilai. Ada titik ketika seseorang merasa lelah, tidak lagi dari tekanan eksternal semata, tetapi dari konflik internal yang muncul akibat selalu harus membuktikan bahwa dirinya cukup baik. Ia mulai merasakan hampa yang tidak bisa diisi oleh pengakuan orang lain. Di momen itu, seseorang mungkin diam sejenak, menutup mata dari keramaian dunia, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku hidup untuk membuktikan nilai atau untuk benar-benar mengalami hidup? Pertanyaan sederhana ini membuka ruang bagi kesadaran baru. Saat seseorang berhenti membuktikan dalam ranah spiritual, sesuatu yang tenang dan mendalam muncul. Ia mulai bisa merasakan setiap momen tanpa beban, menikmati udara pagi, merasakan detak jantung, mendengar bisikan hati. Ia menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dievaluasi, tidak selalu diukur, tidak selalu harus dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Spiritualitas yang sebenarnya hadir ketika kita mampu menerima diri sepenuhnya, menghadapi ketakutan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan dengan kasih dan pengertian. Berhenti membuktikan berarti memberi diri sendiri izin untuk hadir sepenuhnya, tanpa sandiwara, tanpa topeng, dan tanpa tuntutan agar terlihat cukup. Dalam keheningan itu, seseorang menemukan makna yang lebih dalam, bahwa hidup bukan tentang pencapaian, status, atau pengakuan, melainkan tentang kesadaran, kehadiran, dan keterhubungan dengan diri sendiri serta dunia di sekelilingnya. Hidup yang tidak tergantung pada penilaian orang lain, hidup yang tidak diukur dari standar dunia, tetapi hidup yang kaya akan pengalaman batin, kedamaian, dan makna yang lahir dari keberanian untuk menjadi sepenuhnya diri sendiri. Disitulah spiritualitas menemukan maknanya yang paling sejati, dan disitulah manusia menemukan kehidupan yang utuh. Hidup tanpa pembuktian, hidup yang sungguh hidup. Hidup bukan tentang menaklukkan penilaian orang lain, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju keberanian untuk berhenti membuktikan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih utuh. Jika kamu ingin terus belajar menemukan keseimbangan, ketenangan, dan makna hidup, arah baru hadir sebagai teman perjalananmu. Di sini kita menggali motivasi, refleksi, dan kebijaksanaan yang bisa diterapkan sehari-hari, tanpa harus merasa terbebani oleh ekspektasi dunia. Bergabunglah, temukan inspirasi, dan mulailah hidup yang benar-benar milikmu.